Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Linda Irnawati. Saya mengajar di TK Mutiara Bangsa, Dusun Plembangrejo, Desa Wonosobo, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang aksi nyata yang saya lakukan pada topik yang pertama, Merdeka Belajar. Judul yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Setelah belajar pada topik yang pertama ini, kita diharapkan mampu memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita diharapkan mampu memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir adalah dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik yang pertama, Merdeka Belajar ini terdiri dari 5 modul pelatihan. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dengan modul yang pertama ini, yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul pertama ini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua adalah memproyeksikan diri ingin menjadi guru apa kita di masa depan. Dalam proses ini, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita simak apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Karena pendidikan menuntun kekuatan pada peserta didik agar mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan, dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya yang kedua adalah, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya yang ketiga adalah, ingin menjadi guru seperti apa saya? Ki Hajar Dewantara mengajarkan, ing ngarso sung tulodo, ing matio mangunkarso, tuturi handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dukungan. Guru yang maju memiliki konsep dan rancangan pikiran yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya adalah modul yang kedua, yakni mendidik dan mengajar. Dalam modul kedua ini, ada 3 hal yang harus kita ketahui, yakni mendidik dan menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Selanjutnya adalah modul yang ketiga, yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan terbuka dan berdasarkan budaya, atau sering disebut dengan asas trikon. Yang pertama adalah kontinu. Artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen. Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Yang ketiga adalah konsentris. Artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya adalah modul yang keempat, yakni mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya adalah modul yang terakhir, yakni modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Demikian pemaparan pemahaman Merdeka Belajar dari saya, Bapak dan Ibu guru hebat. Setelah melihat pemaparan ini, saya berharap Bapak dan Ibu guru hebat berkenan memberikan umpan balik yang linknya ada di kolom komentar. Dulu saya berpikir bahwa dan ternyata, lalu langkah kecil apa yang akan saya lakukan setelah melihat pemaparan ini. Terima kasih, tetap semangat dalam mendidik putra-putri bangsa, dan semoga selalu bahagia.